wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya lah sehingga kita semua dipertemukan dengan baik. Yang terhormat, Ibu Dr. Evi Segarawati Abri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan. Namun sebelumnya itu, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM H0524330 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatur dengan NIM H0524341. Perkenalkan, nama saya Dulasi Jain Putri dengan NIM H0524303. Perkenalkan, nama saya Nanda dengan NIM H0524322. Perkenalkan, nama saya Rita Serjalia dengan NIM H0524314. Oke, baik. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Dan langsung saja kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang kami lakukan di SDN 016 Tanjung. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 1 di SD 16 Tanjung. Baik, jadi pada penerapan CP dan ATP-nya, guru pertama-tama menyesuaikan CP dengan ATP yang sesuai dengan aturan Kemendikbud. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian penerapannya di kelas, guru menyesuaikan capaian pembelajaran dengan kondisi siswa untuk memastikan bahwa siswa benar-benar bisa memahami materi dengan baik. Kemudian tantangan yang dihadapi guru kelas 1 adalah bagaimana dia menyesuaikan kondisi siswa dengan materi yang telah ditentukan. Nah, guru kelas 1 harus memastikan bahwa siswa benar-benar bisa memahami materi yang ada di capaian pembelajaran. Kemudian asesmen yang digunakan, guru kelas 1 menggunakan asesmen diagnostik yang digunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa, dan juga dia menggunakan asesmen formatif. Asesmen formatif ini digunakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan di SDN 016 Tanjung, tepatnya fase A kelas 2. Berdasarkan hasil observasi di sekolah, gurunya berpendapat bahwa CP dan alur tujuan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan melalui kerjasama antar guru dengan berpedoman pada panduan Kemendikbud. Nah, adapun pelaksanaannya di kelas tetap disesuaikan secara prosedur, karakter siswa dan kondisi kelas masing-masing. Jadi gurunya itu menyesuaikan sendiri. Nah, adapun tantangan yang dihadapi guru, yang pertama itu pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka masih terbatas, sehingga diperlukan pendampingan, pelatihan, dan kompetensi agar guru mampu menyusun CP, ATP dengan baik sesuai dengan kurikulum saat ini. Nah, yang kedua itu guru belum mampu menyusun ATP secara mandiri karena masih tergantung pada contoh yang tersedia. Adapun asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dan sumatif. Dia menilai di awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Nah, jadi pengalaman saya dalam melakukan wawancara yaitu saya semakin memahami bahwa seorang guru perlu memiliki kemauan belajar yang tinggi, adaptasi terhadap kurikulum, serta mampu berinovasi dalam pembelajaran. Saya juga termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menyusun perangkat ajar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan di kelas 4, tepatnya di fase B. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan, di mana kelas tersebut gurunya sudah menggunakan kurikulum merdeka dan juga menggunakan dimensi profil lulusan, yaitu tepatnya ada 8 dimensi. Nah,
dalam penyusunan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, guru tersebut sudah sangat menyesuaikan dengan karakteristik siswa, yang dimana capaian pembelajaran itu guru di sana sudah melihat dari pemerintah atau link Kementerian Pendidikan dan juga dapat memadukannya dengan buku pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dari capaian pembelajaran itu mereka rumuskan ke tujuan pembelajaran, yang dimana mereka juga mengganti atau guru tersebut mengganti dengan kata kerja operasionalnya dengan menyesuaikan yang ada di buku. Dalam tujuan pembelajaran, dalam penyusunan alur tujuan pembelajarannya, guru di sana sering melakukan kolaborasi antara guru kelas 3 dan guru kelas 4. Terapkan di kelas 3 atau di kelas 4 adanya kolaborasi diskusi satu sama lain, karena guru kelas 3 dan guru kelas 4 ini sama-sama berada di fase yang sama. Nah, pada penilaian asesmennya, guru kelas 4 ini sudah menerapkan 3 asesmen tersebut. Yang pertama, asesmen diagnostik, sumatif, dan formatif. Nah, pada asesmen diagnostik, guru di sana sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi atau tanya jawab, seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik yang biasa dilakukan pada awal pembelajaran. Nah, yang berikutnya itu ada asesmen formatif, yang dimana asesmen ini dilakukan pada saat pembelajaran. Di sana guru sering melakukan diskusi, tanya jawab, serta kuis-kuis yang biasa guru lakukan. Nah, yang berikutnya ada asesmen sumatif, yang dimana guru di sana sudah sering melakukan kegiatan UTS, terus UAS pada akhir semester atau pertengahan semester, dan juga biasa guru di sana melakukan pada akhir pembelajaran atau selesainya setiap satu materi atau satu bab yang ada di bukunya. Tantangan-tantangan yang saya lihat pada kelas tersebut, pada gurunya, yaitu di mana gurunya harus menyesuaikan capaian pembelajaran yang mereka dapat dari link pendidikan, yang dimana dari capaian pembelajaran itu biasanya belum dari link capaian pembelajaran yang didapatkan dari pemerintah pendidikan itu biasanya agak berbeda dengan buku pelajaran yang mereka dapatkan. Nah, disinilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru, bagaimana caranya memadukan antara dari capaian pembelajaran dari sistem pendidikan dengan buku paket atau buku pelajaran yang ada di sekolah. Karena jika tidak dipadukan, guru akan kesulitan untuk mengetahui bagaimana caranya mengimplementasikannya pada karakteristik siswa yang ada di sekolahnya. Dan juga tantangan terbesar gurunya juga masih sering merasa kesulitan karena harus adanya kolaborasi atau bantuan dari guru-guru lain, terutama pada satu fase yang terutama pada fase yang sama atau pada tingkatan kelas 3 dan kelas 4. Nah, itu saja hasil observasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan guru kelas 5 di SDN 16 Tanjung mengenai capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu guru menjelaskan bahwa setiap kelas itu memiliki capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan materi adanya. Capaian pembelajaran itu dianggap sebagai proses belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan alur dan capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran inilah alur tujuan pembelajaran disusun. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan pelaksanaan agar capaian pembelajaran itu tercapai sesuai dengan karakteristik siswa. Guru juga menyebutkan ada istilah KKTP sebagai indikator nilai siswa dalam mencapai capaian pembelajaran. Nah, guru kelas 5 biasanya mengambil capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di situs Kemendikbud. Nah, meskipun capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sudah tersedia dari Kemendikbud, guru kelas 5 itu memodifikasi kembali alur tujuan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman siswa di kelasnya. Kemudian asesmen atau penilaian yang digunakan guru kelas 5 itu
ada dua, yaitu yang pertama ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penilaian formatif dilakukan saat proses belajar berlangsung, seperti saat diskusi atau menjawab soal di kelas. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan melalui soal tertulis di akhir pembelajaran. Adapun tantangan yang dihadapi guru kelas 5 adalah alur tujuan pembelajaran dari Kemendikbud yang belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi siswa di SDN 016 Tandung. Oleh karena itu, guru perlu melakukan modifikasi atau penyesuaian alur tujuan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa di kelasnya. Baik, dari hasil wawancara saya dengan guru kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 06 Bandung, ada beberapa bentuk wawancara yang saya temui. Yang pertama yaitu proses penyusunan CP dan ADB-nya. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, guru kelas 6 itu sudah mampu menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang ada menggunakan taksonomi Bloom. Nah, setelah menyusun tujuan pembelajaran, kemudian gurunya menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah itu dia akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru kelas 5, kemudian memetakan tujuan pembelajaran yang telah dibuat itu sesuai dengan karakteristik dan juga tingkat kesulitan materinya. Nah, kemudian untuk implementasinya dalam pembelajaran, dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu asesmen yang digunakan. Nah, asesmen yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama diagnostik, yang kedua ada formatif, yang ketiga ada sumatif. Untuk asesmen diagnostiknya, gurunya menggunakan tanya jawab untuk mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi gurunya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar dengan pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui apakah siswanya sudah mengetahui dan memahami pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian asesmen formatifnya, gurunya menggunakan kuisis, kemudian menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan juga permainan-permainan yang mampu menggerakkan siswanya dan mampu melakukan asesmen secara beragam. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen sumatif, gurunya biasanya menggunakan tes setiap akhir elemen atau yang biasa disebut sebagai ulangan harian atau ulangan akhir semester. Kemudian gurunya juga melakukan tes-tes di akhir semester yang disebut dengan ulangan akhir semester atau UAS. Nah, kemudian adapun tantangan yang dihadapi oleh gurunya ini mengalami kesulitan di bagian menghubungkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu dengan materi yang ada di buku paket. Kadang ada capaian pembelajaran yang sudah dibuat itu atau alur tujuan dan juga tujuan pembelajaran yang ada tidak sesuai dengan materi-materi yang ada di buku paket, sehingga gurunya harus mencari sumber alternatif lain seperti mencarinya di internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan kesesuaian observasi yang kami lakukan dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan tentang pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 016 Tandung, kami dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran di sana sudah cukup sesuai dengan kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena gurunya juga sebagian besar sudah mampu menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang ada. Kemudian gurunya dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswanya. Kemudian gurunya juga sudah menggunakan berbagai asesmen yang beragam. Tidak hanya menggunakan satu asesmen, tetapi menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Kemudian gurunya juga sudah menggunakan berbagai divisi pengurusan yang digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian gurunya ini sudah mampu menyusun pembelajaran yang ada dan sebagian sudah mampu menyusun modul ajar dengan baik. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, penerapan kurikulum Merdeka itu sudah cukup baik, tetapi hanya saja diperlukan adanya pengembangan yang cukup maksimal agar penerapannya dapat dilakukan dengan baik. Misalnya saja, ada gurunya yang masih belum bisa menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian masih ada gurunya yang belum bisa menyusun tujuan pembelajaran,
dibantu oleh guru-guru lainnya seperti guru di fase yang sama maupun operator sekolah. Baik, itulah tadi poin-poin hasil wawancara dan hasil observasi kami. Kurang lebihnya